Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keputusan produk global dan merek global. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Yusrikel Wahyudin, yang kedua Yolanda Sriuni, yang ketiga Yuliana, yang keempat Kweski dari Foinando, yang kelima Katimul Ali Mustaqim, yang keenam Debbie Nizal Putri, yang ketujuh Elvira Octavia, dan yang ke-8 saya sendiri sebagai moderator Olvi Aida Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang produk global. Produk global adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan untuk dikonsumsi, yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Produk global merupakan produk yang ditawarkan dari pasar global. Produk seperti ini bersifat internasional dan multiregional. Yang kedua, keputusan produk. Keputusan produk meliputi beberapa tahap, yaitu tentang keputusan mengenai atribut produk, pemberian merek, pengemasan, pelabelan, dan jasa pendukung publik. Sekian, terima kasih. Proses keputusan produk. 1. Atribut produk. Terdapat 3 contoh, 1. Kualitas produk, 2. Fitur, 3. Gaya dan desain produk. 2. Pemberian merek, 3. Pengemasan, 4. Pelabelan. Keputusan produk dibagi menjadi 2. 1. Keputusan lini produk, keputusan bauran produk. Keputusan merek global. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau komunikasi dari unsur-unsur ini, yang dimaksudkan sebagai pengenalan barang dan jasa dari penjual dan sebagai pembeda dengan pesaing. Tanda merek adalah bagian dari merek yang dapat dikenal namun tidak dapat diucapkan, seperti simbol, desain, warna, atau huruf yang khas. Merek global seperti halnya merek nasional atau merek internasional mengandung simbol tertentu yang diyakini konsumen. Kondisi pendukung penetapan merek. 5 kondisi di bawah ini mendorong pengambilan keputusan penetapan merek. A. Produk akan mudah dikenali jika menggunakan merek atau tanda merek. B. Produk dipersepsikan mempunyai nilai tinggi untuk harganya. C. Kualitas dan standar mudah dipertahankan. D. Permintaan atau kelas produk umum cukup besar sehingga dapat mendukung rantai regional, nasional maupun internasional. E. Terdapat ekonomi skala. Sekian, terima kasih. Perusahaan Sido muncul. Perusahaan didirikan pada tahun 1940 sebagai bisnis rumahan di Surakarta yang disebut juga dengan tujuh angin atau dikenal juga dengan tolak angin. Nah, pendiri dari perusahaan Sido muncul ini sendiri yaitu Rahmat Sulistyo. Karena revolusi nasional pada saat itu, ia pindah ke Semarang, di mana pada tahun 1951 ia memproduksi jamu di rumah. Kemudian di pabrik pada tahun 1953. Perusahaan terdaftar pada CV pada tahun 1970 dan sebagai perseroan terbatas atau PT pada tahun 1975. Pada tahun 1951, keluarga Nyonya Rahmat Sulistyo Ningsih atau Gojing Nio pindah ke Semarang. Dan di sana mereka mendirikan pabrik jamu secara sederhana, namun produknya diterima masyarakat secara luas. Karena semakin besarnya usaha keluarga ini, maka modernisasi pabrik yang merupakan suatu hal yang mendesak. Pada tahun 1984, PT Sido muncul memulai modernisasi pabriknya dengan merelokasikan pabrik sesederhananya ke pabrik yang representatif dengan mesin-mesin modern. Pada 11 November 2000, PT Sido muncul kembali meresmikan pabrik baru di Ungaran yang lebih luas, dan peresmian dilakukan oleh Menteri Kesehatan waktu itu. Pada saat itu pula PT Sido muncul memperoleh 2 penghargaan
sekaligus yakni cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dan cara pembuat obat yang baik atau CPOB setara dengan farmasi dan sertifikat inilah yang menjadikan PT Sido muncul sebagai salah satu pabrik jamu standar farmasi. Lokasi pabrik sendiri terdiri dari bangunan pabrik seluas 7 hektar, lahan agrowisata 1,5 hektar, dan sisanya menjadi kawasan pendukung lingkungan pabrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Nizal Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pembicara kita sebelumnya, yaitu tingkat penjualan dari produk Sindo Muncul. Sindo Muncul mencatat peningkatan penjualan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Sindo menyampaikan masih membukukan pertumbuhan penjualan pada kuartal 1 tahun 2020. Direktur Utama Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, David Hidayat, mengatakan penjualan domestik sepanjang kuartal 1 2020 masih tetap bertumbuh di pasar modal. Saham Sindo Muncul menguat 5,24% ke level Rp 1.305 pada penutupan perdagangan Senin tanggal 6 April 2020. Harga melonjak 24,88% dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, pada tahun 2019, Sido membukukan penjualan Rp 3,7 triliun, meningkat 11% year on year dari sebelumnya Rp 2.076 triliun. Laba bersih mencapai 808,69 miliar, tumbuh 21,67% year on year dari 2018 sebesar Rp 663,80 miliar. Hingga kuartal 3 2020, penjualan Sido Muncul, Sido tumbuh 6,1% di tengah kondisi pasar yang dibayangi pandemi COVID-19. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul tetap membukukan kinerja yang positif. Sepanjang 9 bulan pertama tahun 2020, pendapatan dan laba bersih Sido Muncul masih mampu tumbuh. Pada kuartal 3 2020, Sindo mencatatkan kenaikan penjualan 6,1% year on year menjadi Rp 2,26 triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, penjualan Sido tercatat 2,13 triliun. Mengutip laporan keuangan kuartal 3 2020, penjualan berbagai segmen di Sindo Muncul kompak mengalami pertumbuhan. Peningkatan paling signifikan dibukukan oleh segmen makanan dan minuman hingga 18,78% year on year menjadi Rp 722,19 miliar. Sementara itu, penjualan jamu herbal dan suplemen tercatat naik tipis 0,7% year on year menjadi Rp 1,44 triliun. Kenaikan paling minim dicatatkan oleh segmen farmasi, tumbuh 0,56% year on year menjadi Rp 92,84 miliar. Sekian dan terima kasih. Visi misi. Visi menjadi perusahaan obat herbal, makanan, minuman, kesehatan dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi 1. Mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman dan jujur berdasarkan penelitian. 2. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. 3. Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih
berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. 5. Melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. 6. Pengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. 7. Menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Analisis SWOT SIDO muncul. 1. Strength. Keunggulan pada produk pemimpin pasar produk jamu atau herbal di Indonesia. Produk herbal alami, minim efek samping, kekuatan brand pangsa pasar, luas meliputi Asia Tenggara dan Afrika. 2. Weakness. Pengembangan produk cenderung lambat, produk secara spesifik belum populer di pasar tim tank. Persepsi yang masih kurang baik dari masyarakat akan produk herbal teratas. 2 brand utama saja, yaitu Tolak Angin dan Kuku Bima Energi, belum memiliki channel khusus untuk pasar Timur Tengah. 3. Opportunity. Perusahaan telah berinteraksi sehingga terbuka peluang untuk pengembangan produk telah teruji klinis akan khasiat dan keamanannya. Dapat melakukan pengujian lanjutan yang lebih komprehensif. Terbuka ruang untuk brand lainnya berkembang, seperti Tolak Angin Anak, Tolak Linu, dan sebagainya. Pengalaman membuka pasar di Afrika dan Asia Tenggara jika mengalami kegagalan dapat mengalihkan penjualan ke kawasan lainnya. 4. Stretch. Pengembangan produk sulit diterima masyarakat. Biaya pengujiannya tinggi dan hasil tidak diterima dengan baik oleh konsumen brand lainnya. Sangat sulit untuk populer sebagaimana Tolak Angin dan Kuku Bima. Produk ditolak pasar. Biaya ekspansi membengkak akibat strategi yang salah. Analisis SWOT yang kami susun berfokus pada 4 pembahasan utama, yaitu terkait keunggulan produk, citra produk herbal dan gaya hidup sehat, brand atau merek, dan pangsa pasar. Dari keempat tema tersebut kami ulas secara ringkas terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah ada pada industri dan pasar yang akan dihadapi. Sekian, terima kasih. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu PT SIDO Muncul merupakan satu-satunya pabrik jamu berstandar farmasi yang memproduksi suplemen serbuk, suplemen berenergi dan dikonsumsi oleh masyarakat Nusantara maupun mancanegara. Berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, Kecamatan Bergas, Klepu, Semarang, Jawa Tengah, dengan jumlah karyawan 2.000 orang. Bentuk perusahaan pabrik ini adalah perseroan terbatas atau PT. PT SIDO Muncul telah menetapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB, cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, GMP dan HACCP dalam pembuatan produknya. Semua bahan baku maupun bahan pembantu berbentuk serbuk berasal dari perusahaan sehingga terjamin kualitasnya. Penanganan bahan baku produksi, pengemasan, dan menyimpan melalui proses pengendalian mutu yang baik untuk mencapai kualitas produk yang baik pula. Baiklah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.